Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kiat sukses belajar di SMK. Nah, yang pertama yaitu tujuan pendidikan di SMK. Yang pertama, pendidikan di SMK merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Yang kedua, tujuannya itu kemandirian tersebut pada nomor 1 di atas didasarkan pada kematangan pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan atau karir. Yang ketiga, setelah selesai pendidikan di SMK, peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu sesuai dengan bidang atau program atau kompetensi keahlian yang telah dipelajarinya, atau melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi dengan pilihan dan pendalaman mata pelajaran sewaktu di SMK. Nah, kurikulum SMK dalam penetapan penjurusan sesuai dengan bidang atau program keahlian dengan mempertimbangkan spektrum pendidikan menengah kejuruan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut bidang keahlian yang ada di SMK. Yang pertama yaitu teknologi dan rekayasa. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga yaitu kesehatan. Yang keempat, agribisnis dan agroteknologi. Yang kelima, perikanan dan kelautan. Yang keenam, bisnis dan manajemen. Yang ketujuh, pariwisata. Yang kedelapan, seni rupa dan kriya. Dan yang terakhir yaitu seni pertunjukan. Nah, berikut merupakan daftar mata pelajaran umum yang ada di SMK. Nah, mata pelajaran umum itu yang pertama itu terdiri dari kelompok A atau wajib, yaitu ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, sejarah Indonesia. Yang keenam, bahasa Inggris. Nah, kemudian ada kelompok mata pelajaran yang B atau wajib, yaitu ada seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, kemudian prakarya. Nah, ini termasuk mata pelajaran yang wajib dan kelompok B. Nah, kemudian yang kelompok C itu peminatan, mata pelajaran peminatan akademik dan vokasi. Nah, ini salah satu contoh mata pelajaran di bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Yang pertama yaitu kelompok A, wajibnya yaitu ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, sejarah Indonesia. Dan yang keenam itu bahasa Inggris. Kemudian ada yang kelompok B-nya juga dan kategori wajib, yaitu ada seni budaya, pendidikan jasmani, dan prakarya atau kewirausahaan. Nah, kemudian ada kelompok C atau dikategorikan peminatan. Nah, ini terdiri dari ada mata pelajaran fisika, kimia, dan gambar teknik. Nah, ini berdasarkan sumber dari materi Diklat Guru Implementasi Kurikulum 2013 SMA MA. Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih peminatan atau jurusan. Sikap dan kebiasaan belajar yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Nah, yang pertama yaitu mengenali minat dan bakat dalam diri siswa itu sendiri. Yang kedua, mengenali karakter masing-masing kelompok peminatan jurusan. Yang ketiga, ketahui rencana kuliah dan karir di masa depan siswa itu sendiri. Yang keempat, diskusikan dengan orang tua. Yang kelima, jangan ikut-ikutan teman. Yang keenam, jangan terpengaruh pada isu-isu yang tidak jelas tentang suatu jurusan tertentu. Berikut ciri-ciri sikap dan kebiasaan pelajaran yang positif. Yang pertama, menyenangi pelajaran, baik itu teori maupun praktek. Yang kedua, mempunyai jadwal belajar yang teratur. Yang ketiga, mempunyai disiplin diri dalam belajar, bukan karena orang lain. Yang keempat, masuk kelas tepat pada waktunya. Yang kelima, memperhatikan penjelasan dari guru. Yang keenam, mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap. Yang ketujuh, senang mengajukan pertanyaan apabila tidak memahami pelajaran tersebut. Yang kedelapan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelas. Yang kesembilan, membaca pelajaran atau buku lainnya yang berguna secara teratur.
Yang ke-10, mengerjakan tugas-tugas atau PR dengan sebaik-baiknya. Yang ke-11 yaitu tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan dalam belajar. Berikut ada tips-tips meraih sukses belajar di SMK. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berbakti pada orang tua. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, berintegritas. Yang kelima, taat pada tata tertib. Yang keenam, memiliki kemandirian. Yang ketujuh, menyusun visi, target, dan jadwal pencapaian. Yang kedelapan, temukan kegembiraan dalam setiap langkah. Yang ke-9, hormati kakak kelas. Yang ke-10, mengumpulkan tiap tugas. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan kegiatan praktek kerja industri dengan sebaik-baiknya. Nah, demikian penyampaian materi kali ini. Sekian dan terima kasih.